perintah agama. Kita harus merdeka. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Ulama-ulama di Jawa kita lihat dalam film-filmnya, memang luar biasa perjuangan itu. Kalau kita di sini tidak tahu, karena kita tidak lama dijajah Belanda. Di Jawa mereka yang pernah 350 tahun. Ya, terima kasih. 350 tahun. Puluhan juta jiwa melayang. Sampai kehebatannya penonton dulu karena semangatnya besar dalam berjuang memerdekakan negara kita Indonesia ini. Mereka itu hanya melawan dengan bambu runcing. Kenapa bambu runcing? Karena senjata sangat terbatas. Senjata yang mereka pakai hanya rampasan. Dari orang-orang yang Belanda, dari Jepang. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian. Bambu runcing. Jadi pesantren itu Bapak Ibu semoga pernah. Jadi orang tuanya di kampung disuruh bikin bambu runcing. Alhamdulillah masuk pesantren. Pesantren itu yang kayaknya dalam bagi-bagi para pesantren itu. Di Jawa itu memang sudah banyak pesantren, sudah ribuan. Sebelum merdeka sudah ribuan pesantren di Jawa. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi karena berkah doanya ulama-ulama kita, Belanda tinggalkan negara ini. Kenapa tahu sama bambu runcing? Tidak masuk akal. Bambu runcing bisa menang melawan tank. Bambu runcing bisa melawan tentara-tentara profesional dengan senjata modern. Tidak masuk akal. Tapi karena Allah campur tangan. Akibat karena kesungguhan kita di dalam berjuang, Allah memberikan kita pertolongan. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka dan hampir seluruh dunia mengakui. Yang pertama mengakui Indonesia merdeka Mesir pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian. Itu makna daripada 3/17. Jadi 17 pertama adalah 17 Agustus. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Karena kita tidak berjuang lagi seperti nenek kita dulu. Perjuangan sudah selesai. Dalam arti bahwa kita berperang dengan orang-orang kafir. Maka sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan. Sebagai tindakan usaha hukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengisi kemerdekaan. Seperti membangun masjid. Alhamdulillah, ini luar biasa. Saya mesti ingat dulu itu 10 tahun yang lalu masih kecil. Itu guru kesalahan kita. Belakang dirubah. Itu bagusnya kalau sekalian dipugar masjid bisa menjadi lebih indah, lebih besar daripada ditambah terus. Ya tiba masa tiba akan itu membuat banyak masjid kalau selesai. Kalau tidak ada gambarnya, kita menonton. Tidak masa tiba akan selesai dan tidak ada tentu. Tapi ini alhamdulillah luar biasa pada sekali pernikahan. Itulah perjuangan kita mengisi kemerdekaan. Apalagi mendidik anak kita dengan agama. Yang pertama. Karena di agama kita, didikan pada anak kita, maka anak kita akan mempunyai mental yang sangat kuat. Mental yang kuat. Terutama mental agama. Karena mereka memahami agama sehingga mereka kelihatan akhlaknya sangat tinggi sekali. Seperti di Jawa pesantren itu mendidik mereka itu ya, mencipta banyak ulama. Banyak sekali ulama di Jawa. Karena memang banyak pesantren itu. Kita Sulawesi belum seberapa pesantren, ya tidak seberapa pesantren, tapi di Jawa memang luar biasa. Biasanya mereka itu ada di rumah saya, ya, itu orang-orang tidak perjuangannya dalam kemerdekaan pesantren, dalam perjuangan mempertahankan Indonesia merdeka. Ini hadirin, kita isi kemerdekaan, anak-anak kita harus dididik. Jangan dulu terus, jangan lagi. Banyak kekurangan kita karena nanti kira sekolah masih SMP. Padahal pesantren terpadu antara agama dengan penuh hasil penelitian oleh Profesor Dr. Nasruddin Umar. Dia meneliti setelah pulang dari Amerika. Ya, sekolah-sekolah favorit di Indonesia ternyata ditemukan dalam pesantren. Daerah pesantren. Kenapa? Karena pesantren 2 hari. Akhirat 2
dunia akhirat. Ini bentuknya saling melengkapi. Apa dipelajari di sekolah umum dipelajari di pesantren. Seperti matematika, IPS, biologi, IPA, bahasa Inggris dipelajari semua. Malah anak pesantren lebih hebat bahasa Inggris daripada sekolah SMP. Anak pesantren kalau sudah kelas 2 SMP sudah bisa pidato bahasa Inggris. Dan itu realita. Kalau sekolah umum tidak, sampai SMA tidak bisa pidato bahasa Inggris. Mungkin bisa bercakap-cakap, tapi tidak bisa pidato bahasa Inggris. Karena semangat anak-anak belajar di pesantren itu lebih tinggi. Tidak ada pura-pura. Hadirin. Saya melihat itu kita harus sadari. Tak usah takut. Masalah hidupnya ada kita. Allah menjaga. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang bersungguh-sungguh dalam agama aku akan berikan petunjuk ke jalan yang selamat. Selamat dunia selamat akhirat. Makanya Al-Mukarram al-Qutta Syekh Alimul Alam yang dia pernah memodal. Saya tadi kata itu. Meninggal tahun 1996. Beliau mengatakan dari ayat itu baca ini betul kan? Yakin? Nah, kalau ini tentu dia nak cari akhirat. Siapa yang cari dunia akan dapat dunia. Siapa cari akhirat dapat dunia dan akhirat insyaallah. Saya pribadi, saya masih belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar IPS, kelas 2. Tapi saya tidak terlalu belajar. Saya fokus pada agama. Ternyata saya bisa bawa pesantren. Artinya apa? Kalau tidak ikut, masalah rezeki bukan. Ya. Usaha kita, usahanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu berdasarkan daripada kesungguhan kita di dalam membangun agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan rezeki adalah Allah, tidak bukan manusia. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi kalau kita membawa agama, Allah senang pada kita, maka Allah akan berikan kepada kita rezeki yang banyak. Tak disangka-sangka, itu yang hebat. Rezeki yang datang tak disangka-sangka. Umayyatakillah ya jalla makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Setiap ada kesulitannya selalu ada jalan keluar. Dan kedua, wa yarzuqhu kasih orang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki yang banyak tak disangka-sangka. Dari seluruh arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, rezekinya luar biasa. Jadi yang kita lakukan agama kita urus, insya Allah akan memberikan kita anugerah, keberkahan dalam hidup kita ini. Khairun nasi anfa'un linnas, manusia terbaik adalah orang yang banyak manfaatnya sesama manusia. Banyak manfaatnya kepada sesama manusia, itulah manusia terbaik. Termasuk kalau masjid kita bangun, banyak manfaat untuk orang lain. Kita bangun masjid, orang lain masuk sembahyang, gak enak kalau bagus masjid. Seperti yang hijrah, enak sekali. Orang berwudu enak, karena bersih, masjidnya bersih. Ingat tidak saya muliakan. Itu pertama, mana 17, 3:17. Mana kedua 17 adalah 17 Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mudah daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah artinya malam penentuan. Di situ ditentukan itu. Semua orang mati dalam tahun ini ditentukan malam 17 Ramadan. Tapi di Sya'ban di situ dirancang. Di Sya'ban kan kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah pada malam Sya'ban, bacakannya 3 kali. Pertama minta umur panjang, karena ternyata umur bisa bergeser. Banyak ya, banyak hadisnya. Orang bisa dibaca, bisa ditambah umurnya, banyak sekali. Antara lain dalam Al-Quran yang Allah ma yasha'u wa yuthbit wa innahu umur kitab. Allah menghapuskan namanya orang dikehendaki. Artinya orang-orang ditulis sudah mau mati tapi ini tidak jadi dihapus namanya di atas. Suruh mereka hapus namanya. Karena ada suatu amalan dilakukan sangat diridai oleh Allah. Seperti silaturahim. Selalu menyambungkan silaturahim. Berdasarkan hadis Nabi, "Man arada an yus'ala rizqahu." Siapa ingin ditambahkan rezekinya, rezeki bisa bertambah. Kalau bertambah umur, bertambah juga rezeki, insyaallah.
Itu sejarah itu umur dengan rezeki sejarah. Siapa yang ingin ditambahkan rezekinya? Wa yusalahu bi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya. Fal yasir rahimahullah hendaklah ia selalu menunjukkan silaturahmi, saling memaafkan. Jadi orang suka memaafkan orang lain banyak umurnya. Jadi bapak dan saudara sekalian, di malam Nisfu Sa'ban di situ dirancang. Nanti malam Qadar baru dia selesai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita banyak meminta pada malam Lailatul Qadar. Kita banyak untuk kita banyak rezeki. Kalau Islam mengajukan, bagus kalau orang Islam kaya. Bagus. Kalau orang mengatakan, untuk apa banyak harta dan tidak dibawa mati, salah itu. Salah itu. Apa banyak harta dibawa? Kalau perlu bawa semua mati hartanya, bagaimana caranya? Bangun masjid, betul? Bangun pesantren, bawa semua hartanya masuk, dibawa semua harta ke akhirat itu. Jadi bapak dan saudara sekalian, tapi agama tidak meminta seperti itu. Tidak harus semua harta dibawa ke akhirat. Kalau ada kita punya keturunan anak, ya mungkin kita bisa berikan tempat anak kita, atau bikinkan rumah sebelum kita meninggal dunia. Kita biasa bicara. Jadi bagus kalau orang kaya, yang penting halal, bukan dari korupsi. Nah itu korupsi. Ya, korupsi itu dimakan haram. Disedekahkan tidak ada pahalanya, kenapa pahalanya bersedekahkan? Kenapa bukan hartanya? Hartanya rakyat, ada korupsi. Banyak terjadi. Makanya korupsinya, wah dia baru ke masjid. Mau lepas tidak, tetap akan dituntut. Tidak ada. Karena itu bukan harta milik pribadi. Itu hartanya umat. Hartanya umat dikorupsi mereka. Dibayar sekali harta korupsi. Ini bapak dan saudara sekalian, Lailatul Qadar ini luar biasa. Dan sudah banyak kita mendengarkan ceramah-ceramah tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Malam Tuhan. Karena selalu malaikat waruh malam itu turun para malaikat dipimpin oleh Jibril. 70.000 malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi ada malaikat Jibril. Dan kejadiannya sampai subuh. Hatta matla'il fajar, sampai tadi fajar. Kemudian mana 17? Ketiga adalah 17 rakaat wajib setiap hari. 2 subuh, 4 duhur, sudah berapa? 4 asar, 10. 3 maghrib, 13, 4 isya. Ini jadi masuk 17 rakaat satu hari satu malam. Ulama sufi memahami bahwa sebenarnya salat ini hanya 17, hanya dibagi 5. Satu di salat, jumlah semuanya 17 rakaat, hanya dibagi 5. Ada disimpan pada waktu maghrib, ada disimpan sebelum tidur, misalnya ada disimpan sesudah tidur subuh, ada disimpan tengah matahari dulu, ada disimpan ketika mau matahari datang ke asar, dan sudah maghrib ada asar. Tujuannya supaya kita tidak lama lupa kepada selama ini kepada. Sebab sejarah kita hanya satu salat. Nah, 17 rakaat ini satu salat. Kalau kita tidak salat duhur misalnya, maka tidak cukup kita punya salat. 2 rakaat hanya 13 rakaat kita harus salat, maka itu tidak sampai ke langit. Malaikat tidak mau angkat ke langit. Kenapa? Takut kepada Allah kalau tidak cukup 17. Karena Allah bentuknya itu harus 17 rakaat. Sementara kita salat 13 rakaat saja, kita tidak diangkat ke langit. Nah, seperti itu di mana? Apalagi kalau 2 waktu tidak salat, zuhur dan asar, hanya 9 rakaat salatnya, tidak akan diangkat ke langit karena tidak cukup. Harus 17 rakaat saat salat kewajiban seorang muslim. Ini hadirin yang muliakan. Ulama sufi memahami bahwa yang 17 rakaat itu ada dalam diri kita. Secara hakiki ada dalam diri kita yang 17 rakaat. Kita gunakan setiap malam. Yang 17 rakaat kita manfaatkan. Subuh 2 rakaat. Lalu Allah menciptakan jasmani dan rohani. Itulah salah subuh. Jadi tubuh dan nyawa ini adalah salah subuh.
barang siapa tidak salah subuh, maka di akhirat nanti tidak punya tubuh, tidak punya nyawa. Apa namanya? Tidak ada. Kalau tubuhnya ada, nyawanya tidak, bisa dikatakan orang mati. Tapi ini biar nyawanya tidak, tubuhnya tidak ada juga, jadi orang hilang. Orang hilang, tidak ada namanya. Dulu dalam rakaat Allah menciptakan dua tangan, dua kaki. Itu salah dulu itu. Maka siapa tidak salah dulu, maka dia nanti tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Orang apa namanya? Kalau orang Jepang ada di kakinya, ini memang tidak ada kakinya. Kalau ada orang buntung, ada di tangannya, ada tidak berfungsi betul. Tapi ini memang tidak ada tangannya. Orang apa namanya? Tidak tahu. Asal Allah menciptakan dua mata, dua telinga. Ini menurut pandangan Rasul. Maka barang siapa di dunia ini orang tidak salah asal, maka dia nanti tidak punya mata, tidak punya telinga. Berapa? Kalau orang buta hadis makanya ada tidak melihat. Ini memang tidak ada lubangnya, tidak ada. Orang tuli ada telinganya, hanya tidak mendengar. Tapi ini memang tidak ada lubangnya. Jadi apa namanya? Tidak tahu. Salat maghrib 3 rakaat. Allah menciptakan dua lubang itu satu mulut. Maka pada siapa orang tidak salat maghrib, maka dia akan nanti tidak punya lubang ini, tidak punya lubang mulut. Apa namanya? Tidak tahu. Kalau orang bedi ada mulutnya, hanya tidak bisa bicara. Betul. Orang sengong ada lubang mulutnya, hanya tidak berfungsi. Tapi ini memang tidak ada lubang. Isya, memperkat. Allah menciptakan poster tubuh kita bersegi 4. Ya, manusia itu tidak sama binatang. Binatang itu tidak bersegi 4 badannya. Lonjong seperti sapi atau kambing, tidak ada segi-seginya, tidak ada depan, tidak ada belakang. Kalau kita ada depan, ada belakang, ada di kanan. Karena itu manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ulaika kal an'am. Mereka itu persis binatang. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Siapa itu? Ulaika al-ghafilun. Mereka itu yang tidak bersembahyang, tidak salah, sama binatang menurut Al-Quran. Tidak punya poster tubuh di akhirat, tidak sama binatang, sama sapi, sama. Itu maknanya 17 rakaat salat. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, lalu siapa yang memelihara 17 rakaat sehari semalam, maka Allah memelihara dia. Dari mana? Dari bahayanya dunia dan siksaan akhirat. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Insyaallah. Selama dia berhati-hati di dalam melaksanakan 17 rakaat itu. Dia tidak capek-capek, tidak mana-mana gini. Karena banyak orang selalu menunda waktu. Kalau duhur jam 1 dulu, habis duhur jam 3. Nanti jam 12 besok itu asal itu juga sudah asal kan? Harus dengan 4. Ya. Waktunya sampai jam 6 lewat. Begitu seperti itu, dia tunda-tunda terus. Maghrib itu juga, Isya, subuh. Bahkan banyak orang sama subuh, sudah itu 5 tahun sama subuh. Kenapa? Karena selalu menunda. Khasiran musawifun, kata Nabi, rugilah orang selalu menunda waktu salat. Makanya dianjurkan kita salat berjamaah supaya tidak menunda-nunda. Jadi orang rajin salat berjamaah itu tidak tertunda salat, tepat pada waktunya. Karena memang Allah menciptakan seperti itu supaya manusia disiplin waktu. Karena dalam ajaran salat berjamaah ada ajaran kedisiplinan. Pas, apalagi pakai jam seperti di atas ini. Tidak bisa cepat, tidak bisa lambat, betul. Kapan dia cepat, dia kawan satu lagi, ribut orang, belum masuk, belum di kamar. Beda dulu, kalau dulu kan tidak ada begitu. Maunya orang, mau cepat, mau lambat. Sekarang tidak bisa, disiplinnya luar biasa. Ada jam di atas itu membuat kita sangat disiplin. Tidak bisa kita menunda-nunda waktu. Jadi itulah orang-orang salat
Man hafidha as-salat al-khamsi ma'al jamaah, barang siapa menunaikan salat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, kata Rasulullah, akramallahu bi khamsati sa'al, maka Allah memberikan 5 keistimewaan. Allah berikan 5 keistimewaan kepada orang rajin melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Di mana 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada orang lain, hanya kepada orang disiplin salat jamaah. Apa itu? Pertama, la yusibu fakran di dunia, tidak ditimpa kemiskinan di dunia, tidak miskin orang, walaupun tidak banyak kerjaan, rajin bersembahyang, Allah sudah jamin kehidupannya itu, walaupun tidak banyak kerjaan, Allah berikan kehidupan yang baik, meskipun duanya tidak banyak, karena banyak orang salah paham dan tidak bilang kaya kalau banyak uang. Menurut agama tidak. Nesa dibina di kasaratin ahli, bukan. Orang kaya itu karena banyak hartaan, banyak bukan. Orang kaya itu walakin al-ghina nafs. Orang kaya itu adalah kaya perasaan kaya hatinya, dia merasa bahagia. Tidak harus banyak orang merasa bahagia. Banyak orang tidak banyak bisa merasa bahagia, merasa tenang dalam rumah tangga. Dan sebaliknya banyak orang tinggi rumahnya tapi gelisah. Banyak tapi selalu bertengkar dengan istrinya. Hampir setiap malam bertengkar. Orang kaya ini setiap malam bertengkar. Yang tidak bisa bahagia keturunannya. Baru jadi anak mau tidur bertengkar. Jadi satu tidur di langkah, satu di rumah. Bagaimana bisa banyak keturunannya? Betul. Ini kan satu hukuman di negara. Hukuman ini. Mereka tidak tahu bahasa. Kenapa? Karena mereka lalai pada agama Allah SWT. Mereka pada mengikuti agama. Terutama saat berjamaah dengan Islam. Yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian, ya Allah anu azab dan kabri, nanti kalau mati tidak sisa dikubur, dijamin itu, tidak disisa dikubur, bahkan tidak hancur tubuhnya. Kenapa rajin berjamaah seperti yang di Bali baru-baru? Tidak hancur. Berapa tahun itu? 3 tahun ya? Sudah kubur baru-baru kembali. Bahkan harumnya luar biasa. Dan ini realita bukan mengkos, fakta. Orang yang rajin ke masjid begitu, betul. Padahal itu mati itu tidak hancur tubuhnya seperti mati itu. Karena memang menjamin seperti itu. Seperti Ashabul Kahfi ketika tidur 309 tahun. Bayangkan itu. Dia tidak merasakan itu. Ketika bangun dirasakan hanya 1 hari tidur. Padahal 309 tahun. Walau disubi kahfi salah sampai di sini doa dan di sana itu Al-Quran. Mereka ditidurkan di dalam gua itu 300 tahun baru ditambah 9 tahun. Artinya 300 tahun tidur bangun. Sementara kalau tidur kembali 9 tahun. Asal bukan. Inilah contoh bahwa orang-orang baik nanti di akhirat, orang rajin beribadah akan berguna. Ketika ditanya orang-orang bertanya, dia bertanya sama pada hari ini ada yang sebenarnya. Lalu ketiga adalah ketika kita mau yamini, Allah memberikan suramanya dengan ganjarannya nanti di akhirat. Ciri orang masuk surga tidak diperiksa. Orang menerima suraman di akhirat katakan itu tidak diperiksa. Lain masih bulan masih itu tidak dihisab dan tidak diperiksa, langsung masuk surga. Beda orang yang terima suraman yang terdirinya diperiksa baru masuk ke neraka. Karena selalu dalam masalah jamaah, bahkan terputus-putus salatnya. Dan keempat, yang murah al-sirat al-fardul khatim nanti di akhirat akan berlalu di atas titian seperti kilat. Seperti kira cepatnya berlalu di atas titian. Dan kelima adalah yadkhulul jannah bila hisab wal azab, Allah masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa, tidak dihisab dan tidak disiksa. Ini jaminan. Jadi jangan kita anggap insyaallah selama kita rajin ke masjid begitu. Dunia akhirat itu tidak ada susah. Yang banyak susahnya itu orang tidak sembahyang. Sedikit dapat lagi musibah. Tidak ada doa barat, dan tidak ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara sekalian, masih ada waktu. Berapa menit? Berapa menit? Silakan bertanya. Saya Pak. Ada video yang bertanya saya kepada saya. Sebelum saya bertanya Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mohon maaf Pak Kiai. Semua apa yang disediakan ini saya apresiasi. Mulai dari pesantren, mulai dari melaksanakan salat. Ini selama ini saya mendengar di televisi, ini memang pesantren bagus.
saya juga bukan tempatan pesantren, tapi bisa speak English. Dia mau maafin. Sekarang pesantren ini ada cacatnya, tapi di Sulawesi Selatan tidak ada, di Jawa. Apalagi dia selaku pendidik, dia gauli anak buahnya. Nah, ini pesantren ini. Ya, baru komandannya dia income dia punya bahan. Itu tidak benar. Itu oknum. Bagaimana itu? Ya, orang pesantrennya. Bagaimana semestinya itu? Saya ini Pak Kiai, saya orang gunung. Pinggir hutan saya punya rumah di Kajang. Makanya itu saya itu dulu kalau kita datang memberi ceramah. Bekasi. Iya. Jadi likuli syai'in baziyah. Setiap semua orang punya keistimewaan. Dan semua orang punya kekurangan. Tidak ada manusia yang punya kekurangan. Dan bagaimana baiknya pasti punya kekurangan. Maka itulah kekurangannya dia. Ya, kekurangannya dia. Semua orang punya kekurangan. Jadi, dia bukan pesantrennya salah, bukan. Yang salah adalah Orangnya. Pribadi-pribadinya. Kekurangannya. Dia tahu kalau itu tidak boleh, tapi dia lakukan. Itulah kekurangan. Sebagai manusia yang manusia biasa. Bagus pertanyaan. Betul, tidak terjadi seperti ini. Ada yang lain? Masih ada waktu 3 menit. Lagi. Ya. Atau saya tambah sedikit? Siap. Ya kenapa kita disuruh masuk sembahyang? Apa rahasianya? Ya kan di rumah sembahyang juga. Memang betul. Tapi rumah bukan rumah Allah di sana. Kalau di masjid rumah Allah kita tempat sembahyang. Ya. Kalau ditanya di mana lebih baik ditempatin sembahyang rumahnya Allah atau rumah Allah? Anak kecil saya tidak tahu. Jawab bagus, rumah Allah bagus. Apalagi orang seperti kita. Betul? Iya. Yang kedua, kenapa di masjid sembahyang? Karena masjid itu surga Allah di dunia. Jadi kita harus belajar masuk surga Allah. Surga Allah di dunia. Maka siapa yang ingin masuk surga Allah di akhirat, masuk di sini dulu. Sebab kalau di masjid tidak masuk surga Allah, lebih-lebih di akhirat tidak akan masuk surga. Logikanya, di dunia saya tidak pernah masuk surga, apalagi di akhirat. Betul? Itu logika. Makanya Muslim Indonesia melarang sembahyang kalau orang tidak sembahyang di masjid. Di rumahnya saya sembahyang, jangan di sembahyang. Kenapa? Karena dia tidak suka masjid. Saya tidak suka masjid. Ya berarti ada orang tidak suka kalau sembahyang, tak usah sembahyang di masjid, tidak boleh. Kenapa? Tambah disiksa nanti. Tambah siksanya. Kemana begitu Pak? Nanti masuk masjid mati baru masuk ke masjid. Waktunya itu tidak pernah tinggalkan di masjid, jangan lewat itu. Sekali mati, tiba ke sembahyang. Ini pelanggaran ini. Kenapa pelanggaran? Waktu air. Betul? Waktu air. Masa nanti mati baru masuk? Silakan. Betul masih hidup tidak pernah masuk. Sama di kalau ada kemenakata. Ada acara di rumah bahkan tidak pernah datang. Berkali-kali ada acara di rumah tidak pernah datang. Suatu hari datang, mau pinjam uang sama kita. Kira-kira kita kasih pinjam. Mana kita marahin saja. Ikut dengan buah-buah. Penting siapa dia enggak boleh. Dia bukan kampung. Dia pernah boleh lebih benar doa. Kita kira-kira bisa kasih tidak mau. Malah dia dimarahin lagi. Sama manusia tidak saya bilang. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita malam ini memberkah. Assalamualaikum. ونتقبل منا ونسمع وتب علينا انك انت التواب المغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برحمتك يا رب العالمين الفاتحه السلام عليكم.